Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Satamengklak, Ibu Berniati SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Satamengklak, serta penjaga sekolah yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Amin. Di sini saya selalu membawa acara akan menyampaikan susunan acara yang berlangsung pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat presentasi, dan yang kelima penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ala hadiniyah fasul maksudah al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Linda Susanti SPD. Kepadanya dipersilakan. Berdiri dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kusmono. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sejenak berdoa agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Haleluya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Batik. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang terhormat, Ibu Kurniati Sarjana Pendidikan selaku Kepala SD 1 Meklat. Yang kedua, Bapak Ibu Guru serta penjaga 1 Meklat yang saya hormati. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruangan kelas 5 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Yang kedua, salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai RTL saya di PKG PJOK. RTL, rencana tindak lanjut, yaitu mengenai permainan kasbol atau kasti dengan menggunakan pemukul botol bekas. Ini gambarnya seperti ini. Botolnya dibungkus menggunakan kardus dan diisolasi. Terus itu ada bolanya. Untuk selanjutnya mengenai latar belakang SD 1 Meklat adalah SD negeri yang terletak di Kecamatan Mendakan, Kabupaten Kudus. Memiliki peserta didik yang beragam latar belakang. SD 1 Meklat memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti halaman untuk berolahraga yang luas, kelas yang nyaman, peralatan olahraga dan peralatan multimedia yang memadai, memiliki guru-guru yang berkompeten dan dukungan orang tua yang kuat, dan sumber daya budaya lokal yang kaya. Peserta didik sering melakukan aktivitas fisik, namun kurang mengenal budaya daerah dan permainan tradisional yang ada di daerahnya. Sebenarnya ada minat dari peserta didik terhadap program yang menghubungkan pembelajaran PJOK dengan tradisi budaya yang akan membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi tradisi atau budaya lokal. Dengan membangkitkan
lagi gairah permainan tradisional ini di lingkungan peserta didik dapat mengurangi peserta didik dalam melakukan permainan game online. Nah ini adalah salah satu problem Bapak Ibu guru di sekolah manapun. Anak-anak lebih suka bermain game online daripada belajar maupun olahraga tradisional. Sekarang ini kita jarang menemui di desa-desa atau di kota-kota anak-anak yang memainkan permainan tradisional. Selanjutnya untuk tujuan program. Yang pertama, guru memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar. Untuk komunitas belajar sendiri di SD kita bernama Kobe Gusa, yaitu komunitas belajar guru SD 1 Emplang. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan dan mengevaluasi keterampilan dan strategi gerak dalam permainan kasbol. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dan mempraktikkan permainan kasbol dengan baik. Dan yang keempat, peserta didik mendapat wawasan mengenai permainan tradisional yang bernama kasbol. Next, untuk capaian dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Untuk capaian, yang pertama, peserta didik dapat melestarikan permainan tradisional seperti yang saya sampaikan tadi, karena permainan tradisional untuk saat ini jarang dilakukan anak-anak. Jadi dengan perkenalan permainan kasbol ini diharapkan anak-anak lebih termotivasi, lebih semangat untuk melakukan permainan tradisional daripada permainan game online. Yang kedua, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Gerak dasar lokomotor contohnya bergerak, berjalan, bergerak, jalan, lompat, dan lain-lain. Untuk yang manipulatif, mengenai gerakan dengan menggunakan alat. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan dan memahami permainan kasbol. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mempelajari bagaimana cara bermain kasbol melalui media sosial. Ya, sebelum kita mempraktikkan permainan kasbol ini, peserta didik diminta untuk mencari referensi terlebih dahulu. Diminta untuk cari YouTube. Sekarang kan mudah, YouTube banyak sekali mengenai alatnya apa aja, cara bermainnya gimana, terus satu tim terdiri berapa orang. Lanjut untuk yang kedua, peserta didik membuat alat atau mempersiapkan permainan kasbol secara bersama-sama. Ya ini yang tadi saya jelaskan mengenai disuruh mencari referensi di YouTube. Salah satunya ini untuk membuat alatnya yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu botol mineral plastik yang bekas dilapisi dengan kardus. Terus yang ketiga, peserta didik membuat tim dengan tim beranggotakan satu tim berjumlah 7 peserta didik. Yang keempat, peserta didik mempraktikkan pembelajaran pendidikan gerak dengan permainan kasbol. Next, untuk program dan kemitraan. Yang pertama, kegiatan ini merupakan program kurikuler, yaitu P5. Sekolah kita termasuk sekolah bergerak. Ya, bisa diselingi dengan kegiatan ini pada saat jeda atau akhir semester. Yang kedua, mengembangkan permainan tradisional dengan penerapan pendidikan gerak berbasis budaya yang aman dan nyaman. Yang ketiga, berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan permainan kasbol. Yaitu kalau di sekolah sendiri kita berkolaborasi dengan guru mapel maupun guru kelas dan peserta didik. Yang keempat, pelaksanaan permainan ini akan dilaksanakan pada saat masa jeda, yaitu setelah ulangan sumatif akhir semester atau kira-kira sekitar bulan Desember pertengahan mungkin, karena sumatif akhir semesternya awal bulan. Yang kelima,
Guru berkoordinasi secara berkala dengan anggota Kobelusa. Ya, ini lanjutannya untuk mengenai struktur program KBS Kasbul. Yang pertama untuk penanggung jawab yaitu Ibu Kurniati selaku Kepala SD 1 Kelak. Ketuanya saya sendiri. Untuk koordinator kegiatan yang pertama Bu Fitria Julia Ulfa SPDI, yang kedua Bu Linda Susanti SPD SD, yang ketiga Bu Mufidatul Inayah SPD. Dan untuk dokumentasi dan publikasi ada Bu Kuliah Maliatika, yang kedua Bu Endang Setiawati, dan yang ketiga Bu Lina Prilistianati. Untuk humas ada Pak Kamidi dan Bu Erna Nur Hidayati. Keamanan ada Pak Kusmano dan Bu Rial Wijaya Nurul. Untuk yang terakhir, untuk perlengkapan ini kita serahkan kepada Mbak Erna Fitriani. Lanjut. Untuk pernyataan tentang yang dimiliki sekolah. Yang pertama, aset manusia. Aset manusia ini untuk SD 1 Kelak. Sekolah memiliki kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan. Sekolah memiliki 6 guru kelas, 3 guru mapel, 1 operator dan 1 penjaga, dan memiliki 107 peserta didik atau murid. Untuk aset fisiknya sendiri, sekolah memiliki lapangan yang luas dan jaringan internet yang stabil. Untuk aset lingkungan, sekolah memiliki lingkungan masyarakat yang mendukung olahraga. Dan untuk aset pendanaan, sekolah didanai oleh BOS. Untuk selanjutnya, rencana evaluasi. Yang pertama, melakukan wawancara terhadap guru dan beberapa peserta didik mengenai pembelajaran yang dilakukan. Setelah kita melakukan pembelajaran permainan kasbol tadi, untuk mengevaluasi kegiatan tersebut, saya akan memberikan wawancara kepada murid dan guru. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Nah, ini yang penting. Ini yang perlu kita gali dari peserta didik mengenai permainan tadi. Seberapa minatkah peserta didik terhadap permainan tersebut. Untuk yang ketiga, mengevaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Yang keempat, melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa depan. Nah, ini fungsinya yang keempat itu ketika rapat kita mengevaluasi untuk kedepannya cocok enggak kalau dilaksanakan lagi. Untuk selanjutnya kemungkinan tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangan. Mungkin tantangannya kalau seperti permainan kasbol ini cuaca yang tidak menentu karena sudah memasuki musim hujan. Solusinya kita mengatur waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi cuaca. Dan saat selesai sumatif nasional itu kan masih ada jeda 1 minggu. Ya kita cari yang sekiranya cuacanya terang dan dapat melaksanakan permainan tersebut. Yang kedua, pengelolaan waktu yang tidak sesuai jadwal. Ya ini yang agak sulit. Yang dimaksud itu dalam pelaksanaan waktunya harus sesuai biar pelaksanaan dapat berjalan lancar. Ini solusinya menjelaskan kepada peserta didik mengenai disiplin waktu. Nah ini ketika pemanasan berapa menit, ketika membagi tim berapa menit, ketika permainan berapa menit, kita harus menjelaskan ini pada siswa supaya dapat mengefisienkan waktu. Yang ketiga, antusias peserta didik yang kurang. Terkadang dalam permainan baru itu peserta didik kurang antusias. Dan cara atau solusi yang diberikan adalah melakukan pendekatan positif supaya siswa termotivasi. Yang keempat, tantangan.
Yang keempat adalah bola yang hilang saat permainan. Solusinya adalah menyediakan bola lebih saat permainan. Terima kasih. Sekian RTL yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, saya rasa Bapak Ibu guru sudah jelas semua mengenai presentasi yang saya sampaikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya mau pacaran. Ya dong, kemarin sudah saya kebataan dia. Dari itu ya. Itu wis aku kok. Ya. Benuan sebenarnya Pak. Jadi ngono ya Pak. Nek kita kelainan kelas, sakake sing ora melu ngono Pak. Dia cukup bisa kelas. Terus sebenarnya ada Pak bisa ada kemungkinan gantian ngono Pak. Kerjaan rentengan.